Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zadil Jauza dengan NIM 1012010069 dari kelas manajemen proyek MG7A. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya. Yang pertama, untuk soal A, jawaban saya adalah benar. Karena dimensi proyek yang saling terkait dan harus dikendalikan, cost tetap dalam batas anggaran, dan time tetap dalam jadwal waktu yang ditentukan. Performance hasil pekerjaan akhir memiliki kinerja sesuai spesifikasi, dan selama proyek berlangsung tetap mempertahankan fokus pada ketiga dimensi kontrol trade-off. Untuk soal nomor 2, jawaban saya adalah benar juga. Karena paket pekerjaan work package adalah level terendah dalam WBS. Level ini berorientasi hasil, mendefinisikan pekerjaan watt, mengidentifikasi waktu penyelesaian sebuah paket pekerjaan how long, mengidentifikasi anggaran yang terkait dengan waktu penyelesaian cost, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan how much, dan mengidentifikasi seseorang yang bertanggung jawab atas unit kerja Bu. Untuk soal nomor 3, jawaban saya adalah benar juga. Karena faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan manajemen proyek, penampatan pada siklus hidup produk, kompetisi global competition, ledakan pengetahuan knowledge explosion, perampingan perusahaan corporate downsizing, peningkatan fokus pelanggan customer focus, dan perekonomian yang berkembang pesat. Untuk soal nomor 4, jawaban saya yaitu salah. Untuk soal nomor 5, jawaban saya adalah benar juga. Karena beberapa karakteristik proyek merupakan kegiatan yang baru dilakukan, terdapat kepastian awal dan akhir, keterampilan multidimensional diperlukan, kebutuhan dan trade-off sumber daya, shareholder, klien, organisasi, induk, tim proyek, publik, konflik sampai proyek versus departemen. Untuk soal nomor 6, yaitu soal yang B. Soalnya adalah dengan menggunakan tabel di bawah ini. Yang 6A, tentukan crashing cost jika proyek diminta selesai dalam waktu 7 bulan. Nah, untuk soal yang nomor 6A, untuk grafiknya sudah saya gambarkan. Nah, jadi untuk 110.700 ini termasuk crash cost, dan untuk 82.000 termasuk dalam normal cost, dan 110.700 dan 82.000 termasuk dalam activity cost. Untuk 0, 7, dan 12 termasuk dalam activity duration. Nah, untuk soal yang 6B, yaitu gambarkan bagian awal sebelum dilakukan crashing time dan setelah dilakukan. Untuk 6B, untuk tabelnya sudah saya gambarkan dan jelaskan. Nah, jadi untuk total dari normal cost yaitu $82.000, dan untuk crash cost-nya yaitu totalnya adalah $110.700. Nah, untuk soal nomor 7, yaitu soalnya sebutkan 3 teknik penjadwalan proyek dan jelaskan masing-masing sesuai dengan pemahaman Anda, termasuk ketetapan dalam penggunaannya. Untuk soal nomor 7, yang pertama ada diagram Gantt. Jadi ini adalah teknik penjadwalan proyek yang paling populer dan sering digunakan. Jadi diagram Gantt ini adalah representasi visual dari jadwal proyek yang menunjukkan durasi tugas, ketergantungan antara tugas, dan kemajuan tugas. Nah, keuntungan utama dari diagram Gantt ini adalah kemudahan penggunaannya dan kemampuannya untuk memberikan gambaran umum yang jelas tentang proyek. Namun, diagram Gantt mungkin tidak efektif untuk proyek yang sangat kompleks dengan banyak ketergantungan tugas. Nah, untuk yang kedua ada metode jalur kritis atau GPM. Jadi GPM ini adalah teknik penjadwalan yang digunakan untuk menentukan urutan tugas yang harus diselesaikan untuk menyesuaikan proyek dalam waktu tercepat.
Nah, jadi JPM ini mengidentifikasi jalur kritis atau urutan tugas yang tidak dapat ditunda tanpa menunda proyek. Nah, JPM ini sangat efektif untuk proyek dengan banyak tugas yang saling tergantung, tetapi mungkin terlalu rumit untuk proyek yang lebih sederhana. Lalu yang terakhir ada teknik evaluasi dan tinjauan program atau PERT. Jadi PERT ini atau PERT adalah teknik penjadwalan yang digunakan untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, PERT ini menggunakan 3 perkiraan waktu, yaitu optimis, pesimis, dan paling mungkin untuk setiap tugas dan kemudian menghitung waktu yang diharapkan untuk proyek. Jadi PERT ini sangat berguna untuk proyek dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tetapi mungkin terlalu rumit untuk proyek yang lebih sederhana atau proyek dengan tingkat ketidakpastian yang rendah. Nah, untuk soal nomor 8 yaitu reducing time of project. PT Manpro A terpilih sebagai pemenang tender untuk sebuah proyek pembangunan apartemen. Secara mendadak, owner meminta bahwa waktu penyelesaian proyek harus dipercepat seoptimal mungkin dibandingkan perencanaan yang telah dilakukan. Jika Anda bertindak sebagai manajer proyek, untuk soal 8A, berapakah waktu penyelesaian proyek optimal yang Anda pilih? Nah, untuk soal nomor 8A, yang pertama yaitu kita mencari dengan rumus closed loop. Nah, closed loop itu rumusnya crash cost dikurangi normal cost per normal time dikurangi crash time. Nah, sama dengan 840 dikurangi 450 per 51 kurangi 38. Nah, 840 ini crash cost-nya dikurangi normal cost-nya 450 dibagi normal time-nya 51 dikurangi crash time-nya yaitu 38 sama dengan 390 dibagi 13, yaitu hasilnya adalah 30 bulan. Nah, untuk yang soal 8B, gambarkan grafik cost dan duration-nya. Nah, untuk 8B yaitu yang garis horizontal ada 20, 28, 38, dan 51. Itu termasuk ke duration-nya. Untuk yang vertikal ada 200, 300, 400, 500, 600, 700 sampai 800. Itu termasuk ke cost. Nah, untuk garis yang dari bawah ke atas, dari angka 20 sampai ke atas itu termasuk month, bulannya 30 bulan, dan itu termasuk garis indirect cost. Nah, untuk dari yang atas ke bawah dari 800 sampai ke 51 itu termasuk directnya. Oke, sekian penjelasan jawaban UTS manajemen proyek dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.